Halo teman-teman, dari video sebelumnya yang membahas tentang profesi hukum, maka kembali lagi dengan video yang membahas tentang dasar-dasar hukum. Dalam video kali ini akan menjelaskan secara singkat tentang hukum tata negara dan hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu hukum lainnya. Tentu saja di akhir video nanti akan ada penjelasan mengenai pengenalan dan pengertian dari hukum tata negara. Ini juga akan menjadi topik kita kali ini. Jadi, nonton sampai akhir video agar kalian mendapat wawasan lebih tentang hukum tata negara. Hukum tata negara. Sebelum saya menjelaskan hukum tata negara, mungkin akan lebih jelas jika saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu tata negara. Tata negara adalah suatu sistem aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur cara pemerintahan suatu negara. Tata negara meliputi struktur pemerintahan, peraturan-peraturan, dan hukum-hukum yang mengatur hubungan antara pemerintahan dan warga negara, serta antara pemerintahan dengan negara-negara lain. Tata negara menentukan bagaimana kekuasaan diatur dan didistribusikan di dalam suatu negara, baik dalam hal eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Selain itu, tata negara juga mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara umum, tata negara dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu negara kesatuan, negara federal, dan negara konfederasi. Bentuk tata negara yang diadopsi oleh suatu negara tergantung pada kondisi geografi, sosial, dan politiknya. Selain itu, setiap negara memiliki tata negara berbeda-beda tergantung pada sistem pemerintahannya, seperti demokrasi, monarki, republik, dan sebagainya. Mungkin untuk pembahasan mengenai bentuk-bentuk tata negara dan sistem pemerintahan, saya akan jelaskan di video selanjutnya. Kembali ke topik. Apa sih hukum tata negara? Saya mengutip dari beberapa para ahli. Menurut Scotland, divisi dari HTN adalah suatu aturan yang mengatur organisasi dalam negara. Ruang lingkupnya berupa seluruh organ negara dan hak asasi serta kewajiban, hubungan serta tugas masing-masing dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua adalah menurut Van de Moot, juga mendefinisikan sebagai aturan dalam berbagai badan sesuai kepentingannya masing-masing. Aturan tersebut berkaitan dengan wewenang dan hubungan antar badan dengan individu di dalam suatu negara. Dari pendapat para ahli, kita dapat simpulkan bahwa hukum tata negara meliputi 3 hal penting, yaitu yang pertama, susunan organisasi negara. Yang kedua, pembagian cabang kekuasaan negara. Dan yang ketiga, jaminan hak asasi manusia. Biar lebih jelas, saya akan menjelaskan pengertian hukum tata negara dengan mengkaitkan dengan negara Indonesia. Yang pertama, susunan organisasi negara. Inilah yang dimaksud dengan susunan atau struktur organisasi negara. Kemudian adanya pembagian cabang kekuasaan negara. Maksudnya adalah cabang kekuasaan ini meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan ikuti cabang-cabang di bawahnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan cabang kekuasaan negara. Dan yang terakhir adalah jaminan hak asasi manusia. Maksudnya adalah upaya untuk melindungi dan menjamin hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Masuk kepada sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara terbagi menjadi 2, yaitu secara material dan formal. Sumber hukum material menurut Jimli pandangan hidup bangsa Indonesia selalu tercermin dalam perumusan sila-sila Pancasila yang dijadikan falsafat hidup berbangsa dan negara. Sebagai hukum material, Pancasila harus dilaksanakan oleh dan dalam setiap peraturan hukum di Indonesia. Pasal 2 UU 12 tahun 2011 juga menegaskan bahwa Pancasila merupakan segala sumber hukum negara. Artinya, Pancasila merupakan sumber hukum material termasuk dalam bidang hukum tata negara. Selanjutnya, sumber hukum formal. Yang pertama adalah konstitusi. Konstitusi ini terbagi menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis.
Konstitusi tertulis ini adalah konstitusi arti sempit yang biasa dikenal dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang tidak tertulis dimaksud dengan arti luas, yang hidup dalam kesadaran hukum dan praktik penyelenggaraan negara yang diidealkan. Yang kedua adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, ditetapkan oleh legislator dan regulator atau lembaga pelaksana undang-undang yang memiliki kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan tertentu. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut pasal 7 U12 tahun 2011 terdiri dari yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua TMPR, yang ketiga peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, keenam perda provinsi, dan yang terakhir adalah perda kabupaten atau kota. Yang ketiga adalah jurisprudensi, adalah kumpulan putusan-putusan pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan yang setelah disusun secara teratur memberikan kesimpulan adanya ketentuan hukum tertentu yang ditemukan atau dikembangkan oleh badan peradilan. Dan yang keempat, doktrin ketatanegaraan. Artinya adalah ajaran-ajaran tentang hukum tata negara yang ditemukan dan dikembangkan dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai hasil penyelidikan dan pemikiran sesama berdasarkan logika formal yang berlaku. Sebenarnya masih banyak sumber formil lainnya. Selanjutnya ialah mengenai ruang lingkup hukum tata negara dengan ilmu negara, administrasi negara, dan ilmu politik. Dimulai yang pertama, hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Keduanya saling terkait. Banyak konsep dalam ilmu negara yang mendasari hukum tata negara, maupun sebaliknya. Jadi, hukum tata negara berkaitan erat dengan ilmu negara, menjadi hukum pengantar. Misalnya saja, konsep mengenai kekuasaan negara dan mekanisme pemisahan kekuasaan yang ada dalam ilmu negara juga menjadi dasar bagi hukum tata negara. Oleh karena itu, pemahaman tentang ilmu negara dan hukum tata negara sangat penting bagi siapa saja yang ingin mempelajari. Yang kedua adalah hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Dalam hal ini, hukum tata negara memberi kerangka hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur cara negara dijalankan secara umum. Sedangkan hukum administrasi negara memfokuskan pada aspek administratif dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Kedua bidang hukum ini saling melengkapi, sehingga untuk memahami sistem pemerintahan suatu negara secara keseluruhan perlu memahami kedua bidang hukum ini. Saya ambil contoh. Ini adalah bagian dari struktur organisasi di Indonesia. Ada DPR, MPR, Presiden, dan lain-lain. Bagian atau pembagian ini menjadi suatu struktur organisasi yang disebut dengan tata negara. Hukum tata negara berarti di dalam struktur tersebut berisi aturan yang ada. Nah, sedangkan hukum administrasi negara ialah tugas-tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota, seperti tugasnya dari DPR, tanggung jawab presiden, tugas DPD, dan lain-lain. Itulah yang dinamakan dengan hukum administrasi negara. Lalu, apa kaitannya hukum tata negara dengan ilmu politik? Dalam hal ini, hukum tata negara memberikan kerangka hukum yang mengatur negara dan institusinya. Sedangkan ilmu politik memberi pemahaman dan analisis tentang bagaimana institusi tersebut bekerja. Ilmu politik membahas tentang sistem politik dan proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan, serta peran dan pengaruh masyarakat dalam proses tersebut. Dalam beberapa hal, hukum tata negara dan ilmu politik memiliki konsep yang sama, atau saling melengkapi satu sama lain. Misalnya saja, konsep mengenai kekuasaan negara dan mekanisme pemisahan kekuasaan yang ada di ilmu politik. Itu juga menjadi dasar dari hukum tata negara. Konsep tentang kebijakan publik dan pengambilan keputusan juga penting dalam hukum tata negara. Mungkin sekian pembahasan pada video kali ini.
Sekarang teman-teman sudah mengetahui dasar hukum tata negara, baik dari pengertian negara, pengertian hukum tata negara, sumber hukum tata negara, dan ruang lingkupnya. Jika dalam video kali ini dapat mengedukasi kalian dan menambah wawasan, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.